Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Serlita Pratiwi, NPM 19140028. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu mengenai suku Bajawa, untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Kebudayaan Indonesia dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Yustiani SPD MPD. Baiklah, suku Bajawa. Suku Bajawa adalah salah satu suku yang berada di Indonesia. Suku ini merupakan satu dari dua suku yang mendiami Kabupaten Ngada di Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Suku lainnya ialah suku Riau. Kedua suku ini memiliki latar belakang sosial budaya yang berlainan, mulai dari adat istiadat, rutinitas, kebiasaan, hingga bahasa yang berbeda. Pembahasan pertama yaitu mengenai asal-usul suku Bajawa. Bajawa berasal dari kata Ba-Jawa, yang merupakan satu dari 7 kampung yang mendiami sisi barat kota Bajawa. Ketujuh kampung itu disebut dengan Nuang Lima Gua, yang terdiri dari Bajawa, Bokua, Bongiso, Boseka, Pigasina, Boripo, dan Wakomeni. Nah, ketujuh kampung ini, Nuang Bajawa itu adalah kampung yang paling besar dan merupakan tempat tinggal dari Jawati yang merupakan raja pertama Bajawa dan Peamole sebagai raja kedua Bajawa. Secara etimologi, Bajawa terdiri dari dua kata. Yang pertama, Ba, yang berarti piring. Yang kedua, Jawa, yang berarti perdamaian. Dari Jawa, atau bisa kita artikan tanah Jawa. Sehingga Bajawa itu artinya piring perdamaian atau piring dari Jawa. Kemudian Bajawa berubah menjadi Bajawa itu dikarenakan penyesuaian pengucapan lidah orang Belanda yang pada kala itu tidak pandai menggunakan bahasa daerah. Kota Bajawa pertama kali dirintis oleh penjajah Belanda, yaitu pada tahun 1907 yang dipimpin oleh Kapiten Christoffel. Nah, setelah menguasai Larantuka dan Sika, penjajah Belanda mengadakan aksi militer untuk menguasai wilayah Ende, Ngada, dan Manggarai. Sehingga pada tahun 1910, seluruh wilayah yang ada di Flores ini takluk akan pemerintah kolonial Belanda. Kemudian pada tahun 1928 dimulailah pembangunan seperti pembangunan gedung gereja dan pemakaman Katolik yang diikuti oleh seluruh umat dan dipimpin oleh Bruder Fransiskus SPD, kemudian diresmikan pada tanggal 30 Mei 1930. Hingga awal kemerdekaan, pembangunan terus berlangsung dan berkembang di kota Bajawa, sehingga menyebabkan perkampungan penduduk itu berada di pinggiran kota Bajawa. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai rumah adat suku Bajawa. Ini adalah rumah adat suku Bajawa yang disebut dengan rumah ngada atau sao. Bisa dilihat pada gambar bahwasannya material bangunan, hampir seluruh material bangunannya itu terbuat dari kayu. Fungsi dari rumah adat ini sendiri yaitu sebagai tempat tinggal sekaligus
tempat pusat kegiatan adat istiadat oleh masyarakat suku Bajawang. Kemudian, ruangan dalam rumah adat Saot terbagi menjadi 3 ruangan. Yang pertama, ruang luar atau disebut dengan tenda wewang. Yang kedua, ruang dalam tengah disebut dengan tenda on. Dan yang ketiga, ruang inti disebut dengan umi. Nah, ini adalah 3 ruangan yang berada di rumah adat suku Bajawang. Selanjutnya, untuk konstruksi bangunannya dimulai dari lantai rumah. Nah, lantai rumah pada rumah adat ini itu menggunakan material berupa kayu oja dan bambu. Sedangkan pada konstruksi dinding itu menggunakan papan kayu yang terdiri dari kayu oja dan 4 lembar kayu pai. Sedangkan pada konstruksi atap sangat jelas terlihat pada gambar ini bahwa material yang digunakan itu berupa alang-alang dan kayu angkuku. Kayu angkuku dipasangkan secara bersilangan pada rangka atap dan digunakan sebagai siku-siku agar atap dapat berdiri dengan tegak. Pembahasan selanjutnya yaitu pakaian dan busana adat suku Bajawang. Yang pertama, boku. Boku itu berarti coklat tua. Boku adalah kain ikat yang dililitkan di bagian kepala sebagai pengganti topi. Dan ada maringnya. Maringnya adalah berarti merah tua. Maringnya adalah secari kain yang diberikan dekor sebagai lambang mahkota dan sebagai fungsinya sebagai penahan atau pengikat boku. Nah, ini adalah boku dan secari kain yang digunakan sebagai penahan atau pengikat boku itu disebut dengan maringnya. Yang kedua, lue. Lue itu berarti hitam. Lue adalah kain hitam yang bermotif kuda putih dan kuda biru. Cara menggunakannya yaitu dengan cara disilangkan pada pundak. Nah, ini adalah lue. Yang ketiga, sapu. Sapu juga sama dengan lue, yaitu kain hitam yang bermotif kuda putih dan kuda biru. Nah, sapu ini juga merupakan pasangan dari lue. Namun, berbedanya yaitu pada cara penggunaannya. Sapu, cara menggunakannya yaitu sebagai pengganti celana ataupun jubah. Nah, ini adalah sapu. Yang keempat, keru. Keru adalah ikat pinggang yang ditenun secara khusus sebagai penahan atau pengikat sapu. Nah, pada bagian pinggang ini diberikan keru, yaitu ikat pinggang yang ditenun secara khusus. Yang kelima, dego. Dego adalah gelang yang terbuat dari gading gajah. Nah, gelang ini sebenarnya sama gelang ini sebenarnya sama dengan gelang pada umumnya, namun berbedanya itu pada segi ukuran. Gelang ini sedikit lebih besar dan lebar. Dego biasanya digunakan pada pergelangan tangan kanan dan kiri. Selanjutnya, saung. Saung adalah parang adat tradisional. Nah, saung ini diberikan dekor berupa rangkaian bulu kuda putih pada bagian gagangnya dan pada ekornya diberikan rangkaian bulu ayam. Ini adalah saung. Cara menggunakan saung ini biasanya diselipkan pada pinggang bagian belakang pada pakaian atau busana adat pria Bajawang. Yang ketujuh, lega luarungu. Lega luarungu adalah keranjang yang dianyam dengan bentuk khusus, diberikan dekor berupa rangkaian bulu kuda dan diberikan tali untuk digantungkan pada pundak. Ini adalah lega luarungu. Selanjutnya,
yang terakhir, lega kebituki. Lega kebituki juga sama dengan lega luarumo, yaitu berupa keranjang yang dianyam. Namun ada sedikit perbedaan, yaitu keranjang ini tidak diberikan dekor berupa bulu kuda. Nah, ini adalah lega kebituki. Lega kebituki ini juga berbentuk menyerupai tas, sehingga digantungkan pada pundak pria Bajawa. Pembahasan selanjutnya yaitu kuliner dan makanan tradisional suku Bajawa. Yang pertama ada jagung gose. Jagung gose adalah bubur jagung. Nah, jagung biasanya dimasak dengan bahan lain berupa kacang merah, kacang tanah, dan juga santan. Makanan ini biasanya digunakan oleh masyarakat suku Bajawa sebagai menu sarapan dan menu makan malam. Yang kedua, rumpu rampe. Rumpu rampe adalah makanan tradisional suku Bajawa yang berbahan dasar daun ubi dan daun pepaya. Nah, makanan ini banyak dijumpai di Maumere. Biasanya dihidangkan dengan lauk atau makanan lain seperti ikan bakar. Selanjutnya, kolo. Kolo adalah nasi yang dimasak dalam sebilah bambu. Kemudian untuk bambunya sendiri tidak boleh asal, karena kolo harus dimasak dalam bambu yang panjangnya 30 cm. Kuliner selanjutnya yaitu sei sapi khas Flores. Sei sapi ini adalah makanan tradisional masyarakat suku Bajawa yang berbahan dasar daging asap. Untuk dagingnya sendiri biasanya menggunakan daging sapi ataupun daging babi. Untuk proses pengasapan ini dilakukan supaya daging menjadi lebih awet. Kemudian untuk cara pengolahannya bisa langsung digoreng atau dicampur dengan bahan lain berupa daun pepaya maupun bunga pepaya. Kuliner yang terakhir yaitu kopi khas suku Bajawa. Kopi khas Flores. Nah, kopi ini memanglah sangat populer tidak hanya di kalangan masyarakat Indonesia saja, tetapi juga di kalangan dunia. Tidak mengherankan karena kopi ini berasal dari dataran tinggi yang tingginya sekitar 900 hingga 1200 mdpl. Kopi ini juga merupakan komoditas terbaik yang ada di Flores. Nah, inilah kuliner dan makanan tradisional suku Bajawa. Selanjutnya pembahasan kita peralatan dan senjata tradisional suku Bajawa. Peralatan atau senjata tradisional masyarakat suku Bajawa sebenarnya tidak jauh berbeda dengan masyarakat pada suku Jawa. Jika pada suku Jawa, peralatan atau senjata tradisionalnya itu berupa keris, yang cara menggunakannya itu dengan cara diselipkan di bagian samping pinggang, maka dalam masyarakat suku Bajawa, peralatan atau senjata tradisionalnya itu berupa parang khas tradisional yang cara menggunakannya yaitu dengan cara diselipkan di pinggang bagian belakang. Nah, ini adalah parang tradisional suku Bajawa. Kemudian untuk fungsinya dapat kita lihat dari gagalnya. Apabila gagalnya ini terbuat dari kayu, maka dapat kita pastikan bahwa parang ini digunakan sebagai parang kerja. Namun berbeda jika parang ini gagalnya terbuat dari gading gajah maupun gading hewan lainnya. Nah, fungsinya itu sebagai pelengkap busana adat pria Bajawa. Kemudian budaya dan sistem kepercayaan suku Bajawa. Kebudayaan dan sistem kepercayaan suku Bajawa. Kebudayaan yang pertama yaitu berupa upacara yang terkait dengan kelahiran. Kelahiran dalam pandangan orang-orang Bajawa itu mesti diawali dengan perkawinan. Perkawinan adalah kebiasaan yang melegalkan sanggama pada pria dan wanita, atau dalam bahasa mereka disebut dengan beke sese ayah p paa bara ayah daga, yang berarti dada sama-sama berhimpitan dan paha sama-sama bertirisan.
Perkawinan itu berguna untuk melanjutkan keturunan. Keturunan bagi masyarakat suku Bajawa sangatlah penting karena yang pertama untuk melanjutkan nama marga dan yang kedua untuk menguasai harta warisan secara turun-temurun sehingga kebudayaan mereka nanti tidak punah dan dapat dinikmati oleh anak cucu mereka nanti. Selanjutnya, upacara yang kedua yaitu upacara membuat serta masuk tempat tinggal adat. Menurut masyarakat suku Bajawa, tempat tinggal kebiasaan adalah simbol dari kemampuan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dilambangkan dengan lasu wisu dan perempuan dilambangkan dengan lia loki. Pertemuan antara lasu wisudan dan lia loki akan membuat tempat tinggal kebiasaan menjadi lebih kuat. Beberapa upacara atau ritual adat kebiasaan lainnya yang bertujuan untuk memohon perlindungan, keselamatan, ataupun restu dan rasa syukur atas apa yang sudah dihadapi oleh orang-orang Bajawa. Muara dari semua upacara kebiasaan ini adalah untuk melindungi dan menghargai serasi sesama, alam semesta, dan sang pencipta jagat raya. Upacara yang ketiga yaitu upacara mata guru. Ini adalah gambar upacara mata guru. Masyarakat suku Bajawa mengenal dua jenis kematian. Yang pertama, mata ade, yaitu kematian yang wajar. Yang kedua, mata golo, yaitu kematian yang tidak wajar. Contoh dari mata golo yaitu bunuh diri, dibunuh, jatuh dari pohon, dan lain sebagainya. Mata golo adalah kematian yang disebabkan karena suatu penyakit. Jadi tidak disebabkan karena mata golo ini adalah kematian yang disebabkan karena suatu kecelakaan. Jadi tidak disebabkan karena suatu penyakit ataupun usia lanjut. Nah, upacara mata golo ini sangat ditakuti dan upacara penguburannya pun sangat menyeramkan. Sehingga upacara mata golo ini memerlukan biaya yang sangat mahal. Dalam pandangan orang-orang Bajawa, mata golo ini kematiannya disebabkan karena siksaan leluhur ataupun kutukan dari dewa dan kekuatan roh jahat yang disebut dengan nitu. Penyebabnya ini dikarenakan suatu pelanggaran yang berat terhadap adat dan kepercayaan. Penyebabnya disebut dengan sui dui. Kemudian kebudayaan yang keempat yaitu berupa tari jai. Ini adalah tari jai. Tari jai adalah tari tradisional masyarakat suku Bajawa. Tarian ini dilakukan secara massal dan merupakan simbol dari rasa kebahagiaan dan rasa syukur. Dalam pertunjukannya, para penari diiringi oleh lantunan musik gong dan gendang atau disebut dengan labago atau bola. Nah, ini adalah alat musik tradisional berupa gong dan gendang. Alat musik ini biasanya digunakan untuk mengiringi tarian tradisional maupun upacara-upacara adat lainnya. Contoh tariannya yaitu tari jai. Yang terakhir yaitu sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan. Mayoritas masyarakat suku Bajawa itu menganut agama Islam, agama Katolik dan sedikit Islam. Namun ada juga beberapa dari mereka yang masih menganut sistem kepercayaan asli mereka yaitu berupa kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan animisme itu adalah kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang. Sedangkan kepercayaan dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda mati yang memiliki kekuatan gaib. Kemudian bahasa. Bahasa Ngada atau bahasa Bajawa adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat suku Bajawa. Penuturnya dapat kita lihat di Flores bagian tengah selatan, yaitu di antara penutur bahasa Manggarai dan Endelio. Nah, bahasa ini termasuk ke dalam rukun bahasa Austronesia. Baiklah, dari penjelasan saya ini dapat saya tarik kesimpulan bahwa suku Bajawa adalah suku yang mendiami Kabupaten Ngada di Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, suku ini memiliki banyak sekali kebudayaan, mulai dari rumah adat, pakaian dan busana adat,
kuliner atau makanan tradisional, peralatan dan senjata tradisional, kebudayaan berupa upacara-upacara, tarian, alat musik, sistem kepercayaan, dan juga bahasa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang.